pemerintah dan DPR sepakat di tahun 2026 itu menambah utang sebesar 832,21 triliun. Menambah utang bersih ya, padahal tadi defisitnya cuma 680-an triliun kan. Prinsipnya pada era Jokowi memang lebih berani berutangnya, terutama yang 2026 berjalan ini kan murni dari rancangan pemerintahan Prabowo, tapi Purbaya tidak mengubahnya, masih sempat mengubah kalau postur sebenarnya. Bayar utang lamanya di 2024 kita bulatkan 715 deh. Tidak selalu rasio utang atas PDB yang hanya 40-an tidak menimbulkan krisis fiskal, tidak selalu. Ada Argentina, ada Brasil yang 40-50 udah susah. Kita nih harus hati-hati. Nah, berarti ketika merah ini seluruh bunga utang dan cicilan utang itu dibayar dengan utang baru. Kalau defisit hanya cicilan utangnya. Kita berutang baru yang lebih banyak untuk menutupi yang 100, berarti kan gali lubang yang lebih dalam. Salam cerdas, Ibu Bapak, Saudara-saudara yang saya hormati. Sesi assessment atau analisis umum saya kali ini masih mengangkat soal APBN 2026. APBN-nya sendiri belum diumumkan ke publik dalam bentuk dokumen ya, baru pada angka-angka postur. Saya memperoleh informasi berupa tabel kesepakatannya, tapi itulah yang ditetapkan sebagai APBN. Kita sudah analisis atau assessment tentang postur keseluruhan, lalu tentang pendapatan, dan beberapa waktu lalu tentang belanja. Nah, kali ini saya ke postur pembiayaan. Sebagaimana sebelumnya, ini adalah gambaran postur keseluruhan. Dibahas kali ini adalah tentang pembiayaan. Mulainya dari defisit ya. Defisit yang sebelumnya 638,81 triliun, selisih dari pendapatan dengan belanja, minus ya, defisit, itu dilebarkan karena pendapatan memang sedikit ditambah, namun belanjanya bertambah jauh lebih besar, sehingga defisitnya pun melebar menjadi 689,15 triliun ya. Jadi lumayan itu pelebarannya. Secara presentasi dari PDB pun mengalami peningkatan. Nah, pembahasan kali ini fokusnya adalah defisit. Ya, kekurangan itu diatasi, ditutupi lah kalau dalam rumah tangga itu dengan mencari sumber dana. Nah, disebutnya pembiayaan. Nilainya sama dengan defisit tetapi sifatnya pemasukan. Kalau defisit kan kekurangan. Itu ya, yang 689 tadi jika dibandingkan dengan PDB pada masing-masing tahun, hijau adalah defisitnya, nilai defisitnya dengan skala sebelah sana. Orange itu adalah persentasi atas PDB pada tahun yang bersangkutan. Nah, pada tahun 2026 yang akan datang, defisitnya sendiri rencana hasil dari target pendapatan dikurangi rencana belanja. Belum direalisasi. Rencananya itu 689 triliun defisitnya. Itu dipresentasikan 689 ini dengan PDB pada tahun itu. Tentu bisa dihitung ya, kurang lebih PDB-nya hampir 25.000, itu 24.000 berapa, dapatlah min 2,68%. Nah, sedangkan data pada tahun 2025 yang berjalan ini sama. APBN baru berjalan beberapa bulan, data terakhir sampai 31 Agustus 8 bulan. Tetapi dulu waktu sudah berjalan 6 bulan, ada outlook dari pemerintah, perakiraan realisasi sampai setahun berapa. Begitu juga dengan PDB. PDB kan belum selesai, tapi pemerintah memiliki asumsi PDB selama tahun 2025 itu berapa, dapatlah presentasinya di sini, presentasi perakiraan yang disebut dengan outlook. Nah, 2000 sampai 2024 itu realisasi. Nah, apa yang tampak dari gambar ini? Pertama, defisit kelihatan. Defisit di tahun 2026 yang akan datang ini adalah selama 5 tahun dia terlebar, artinya terbanyak defisitnya. Secara puluhan tahun dia adalah terlebar ketiga selain pada saat pandemi COVID 2020 dan 2021. Baik dari sisi nominal maupun dari sisi persentase atas PDB. Kalau persentase atas PDB-nya mungkin setara 2025 dengan 2026, tapi secara nominal yang 2020 paling lebar. Nah, maka asesmen pertama dalam hal ini adalah pemerintahan Prabowo makin ekspensif terhadap anggaran ya, defisitnya makin lebar,
baik secara nominal maupun persentase atas PDB. Jadi tidak terindikasi dari ini saja tentu ada upaya efisiensi. Lebih bersifat alokasi. Efisiensinya pengertiannya mengalokasikan belanja dari yang menurut mereka tidak produktif ke produktif. Narasinya begitu, produktif atau tidak, tentu kita harus ukur dengan berbagai hal. Tapi dari sisi nilai ini penting buat para pemirsa. Tidak ada upaya mengurangi belanja, tidak ada upaya mengurangi defisit. Nah, maka defisit melebar, persentasenya pun mendekati batas yang dibolehkan Undang-Undang 3. Nah, itu dicoba diatasi secara rencana, diatasi dengan pembiayaan. Nah, ternyata memang menurut aturan pengelolaan APBN yang berlaku saat ini, di pembiayaan itu ada pengeluaran juga, ya boleh itu sebenarnya diadakan atau tidak, tapi selama bertahun-tahun ini dan kemudian masih berlanjut di Prabowo ini, pembiayaan ini ada yang sifatnya menambahi pengeluaran. Nah, jadi pembiayaan itu sebetulnya adalah bisa penerimaan, bisa pengeluaran yang memiliki dampak terhadap hak dan kewajiban. Kalau pendapatan itu penerimaan bersih yang menambah kekayaan bersih, tidak mengakibatkan kewajiban di kemudian hari, ya nerima aja gitu. Kalau utang, nah misalnya nerima utang kan nerima, ya penerimaan, tapi memiliki dampak kewajiban dibayar di masa kemudian. Dimasukkannya dalam penerimaan pembiayaan. Yang di atas itu adalah pendapatan belanja, yang di bawah adalah pembiayaan. Nah, batasnya adalah surplus atau defisit itu. Below the line dengan above the line. Jadi ini below the line itu adalah pembiayaan. Menerima utang itu penerimaan, tapi bukan pendapatan. Begitu juga ketika membayar cicilan atau melunasi yang jatuh tempo, itu pembayaran. Jadi pengeluaran sifatnya di pembiayaan. Maka biasanya disebut kata-kata neto. Jika misalnya pembiayaan utang neto, itu artinya itu mencatat tentang penarikan utang baru dikurangi dengan pembayaran utang lama yang setahun itu, bukan posisi utang. Nah, ada pengeluaran yang sifatnya investasi, ya investasi kepada BUMN, juga bisa kepada yang lain-lain, kepada BUMN, kepada badan lainnya, kan ada badan-badan lainnya negara ini. Itu investasi. Ada juga pengeluaran yang sifatnya pinjaman, ya, pemberian pinjaman. Misal pemerintah memberikan pinjaman kepada BUMN, lain dengan investasi ya, atau kepada pemerintah daerah. Bisa juga seperti Kopdes Merah Putih itu sebetulnya harus dicatat sebagai investasi pemerintah. Menurut aturannya, investasi pemerintah kepada Kopdes tapi melalui Bank Himbara, tapi statusnya adalah investasi. Maka mau tidak mau jadi ada dua jenis, dua kelompok besar di pembiayaan utang dan pembiayaan non-utang. Nah ini untuk 2026 begini. Jadi pembiayaan utang ya otomatis adalah dua macam kan. Yang surat berharga disebut surat berharga neto. Surat berharga neto berarti kan SBN baru yang diterbitkan. Diterbitkan berarti pemerintah berutang dan yang dibayari, yang jatuh tempo. Ada juga yang sifatnya pinjaman. Disebut pinjaman neto juga karena ada yang dilunasi, ada yang ditarik. Sayangnya untuk hal ini kelemahan APBN kita, ya saya berkali-kali di kanan ini mengatakan harus lebih terbuka sebetulnya supaya kita tahu berapa SBN yang diterbitkan, berapa yang dilunasi, berapa pinjaman yang dilunasi, berapa yang diterbitkan. Dahulu-dahulunya disajikan, ya sekarang makin jarang disajikan. Alasannya ada, alasannya supaya pemerintah bisa lebih luas lah itu dari sisi pemerintah, dari sisi kita kan. Dan DPR mestinya mempertanyakan itu. Memang dalam laporan tahunannya nanti, laporan keuangan pemerintah itu dipastikan, tapi selama perjalanan tidak. Nah, maka kita dapat ternyata ada pembiayaan non-utang yang bersifat pengeluaran. Tidak berubah ya, dari RAPBN menjadi APBN tidak berubah, 143 triliun. Nah, dari ada investasi, ada pemberian pinjaman, ada pembiayaan lainnya. Ini nanti menarik ini ya membaca ini. Pembiayaan investasi itu ada kepada BUMN dan Antara dan BLU, ada kepada organisasi badan usaha. Ada organisasi itu bisa yuran kita kepada OKI sebagainya itu kan sifatnya investasi ya. Semua bersifat neto. Misalnya pemberian pinjaman kepada BUMN, Pemda dan lainnya ini. Karena ketika tahun berjalan itu ada juga yang mengembalikan, yang dicatat ini sifatnya neto. Pemberian pinjaman neto ya. Pemberian baru dikurangi dengan yang dikembalikan. Kalau tanda kurung pemberian pinjaman 404,2 triliun itu berarti keluar ya. Tapi ada juga
nanti tahun-tahun yang positif lebih banyak yang membayar. Saya ulangi ya, penerimaan pembiayaan itu ada yang bersifat penerimaan, ada yang bersifat pengeluaran. Perhatikan ketika pembiayaan utang sifatnya positif, artinya dia berlaku sebagai penerimaan karena banyak utang yang ditarik ya dibandingkan dengan yang dibayari. Tapi di dalam angka 832 triliun itu sebetulnya sudah memperhitungkan pelunasan. Dengan data ini sebetulnya pemerintah dan DPR sepakat di tahun 2026 itu menambah utang sebesar 832,21 triliun. Menambah utang bersih ya, jangan posisi utang. Posisi itu kan sisa utang outstanding, nilainya udah 9.000 lebih. Yang ini yang arus tahunannya. Padahal tadi defisitnya cuma 680-an triliun kan. Defisit 680, tapi karena ada lagi pengeluaran 143 triliun, maka kebutuhan utangnya menjadi 832. Jadi defisit yang kurang lebih berapa tadi? Defisitnya 689, ditambahi pengeluaran lagi, maka itulah kebutuhan berutang. 832 triliun. Mau berutangnya dengan cara apa? Menerbitkan surat utang, menarik pinjaman baru, terutama dari luar negeri. Ada juga sih pinjaman dalam negeri itu dari bank biasanya. Nah ini kalau di assessment ini serius semua ini ya, maksudnya ini penting. Cuma saya untuk kali ini kasih assessment yang umum saja dulu. Supaya kita mulai pemirsa lebih akrab nih. Jadi ada pendapatan, ada belanja, terjadi defisit. Defisit itu ditutupi, diatasi itu kalau rumah tangga bisa aja jual aset atau ngambil dari brankas. Nah tetapi ini diatasi mayoritas dengan berutang. Dua lah, apakah pemerintah hanya dengan berutang mengatasinya? Enggak juga. Nah itu ada di PBN lainnya. Ada pemakaian saldo anggaran lebih 60 triliun. Jadi kita harus paham juga ya ketika Pak Purbaya memindah 200 triliun dari rekening Bank Indonesia ke Himbara, itu secara akuntansi APBN tidak dipakai. Karena dia tidak hanya memindah akun. Tapi kalau yang 60 triliun ini dimasukkan ke APBN sebagai penerimaan pembiayaan. Kenapa? Karena dari duit di brankas dimasukin kepada akun APBN yang berarti mau dipakai. Nah, seandainya nggak dipakai 60 triliun ini, di sini lebih besar lagi nih. Ya, 60 triliun. Nah, ada juga pengelolaan aset 400, tapi hanya 400 miliar. Nah, ini kalau 60 triliun ini tidak dipakai, jadi seandainya pemerintah 2026 nanti tidak berencana tidak memakai SAL, maka ini kan bisa menjadi 200 nih. Maka di sana berutangnya juga bukan 830, jadi 890 triliun. Di sini kita bisa masuk kepada percakapan. Mengapa yang 200 triliun yang dipindah ke Bank Himbara itu tidak dipakai di sini saja? Kalau dipakai, maka berutangnya itu nggak sampai 832. Umpama ditambah lagi 100 jadi 160, tahun depan 100 lagi, itu berutangnya kurang dari itu. Ini nanti akan kita bicarakan juga. Jadi sebenarnya ada opsi memakai SAL tidak untuk sekedar ditaruh atau temporer, tapi bisa untuk mengurangi kebutuhan berutang. Tapi itu ya tidak dipilih oleh pemerintah. Dan jangan lupa meskipun ini diajukan di era Sri Mulyani, dibahas, tapi pada terakhir sekitar 10 hari terakhir pembicaraan, 2 kali kalau saya tidak salah Menteri Keuangan ikut membahas. Bisa saja kalau 60 ini mau ditambahi jadi 160. Kalau ditambahi 160 ininya berkurang, sana kebutuhan berutangnya berkurang. Tapi pemerintah memutuskan untuk hanya pakai 60 dari SAL. Nah kalau kita lihat, kita bandingkan dulu yang defisit itu adalah yang biru, nah ya, 689, yang pembiayaan utang. Nah bukan pembiayaan ya, hati-hati ya, itu 832. Kalau pembiayaan saja sama dengan ini, tapi ini pembiayaan utang, jadi selisih. Jadi strategi di masa Pak SBY, misalnya kalau dilihat gambar itu, antara defisit dengan pembiayaan utang itu relatif berimpit, hampir sama. Artinya SBY tidak menggunakan strategi APBN berutang kelebihan. Kalau di era Jokowi itu garis selisihnya melebar. Itu berarti berutangnya lebih banyak daripada defisit gitu loh. Dan ketika dia tidak bisa dihabiskan belanja ataupun pengeluaran biayanya jadi silva. Di sini nggak ada gambar silvanya.
Jadi memang lebih agresif berutangnya. Saya sih suka menyebut berutang ugal-ugalan, itu terkait dengan tujuan berutang. Tapi kalau kita bicara lebih cool, lebih dingin, ya prinsipnya pada era Jokowi memang lebih berani berutangnya. Nah ternyata di era Pak Prabowo, terutama yang 2026 berjalan ini kan murni dari rancangan pemerintahan Prabowo, meskipun Menteri Keuangannya Sri Mulyani, tapi Purbaya tidak mengubahnya. Masih sempat mengubah kalau postur sebenarnya. Itu berutangnya lebih besar. Bahkan kalau di gambar ini nih berutang terbesar keempat ya, selain di saat pandemi 20, 21, 22. Nah yang orange itu saya pindah ke slide berikut. Nah ini, jadi pembiayaan utang neto gambarnya seperti ini. Saya ulangi, pembiayaan utang neto itu adalah berutang secara bersih, penarikan utang baru dikurangi pembayaran utang lama. Seginilah tambahan utang karena pengelolaan APBN. Jadi bisa terbayang ya, ini tambahan tahunannya dari posisi. Jadi misalnya 31 Desember 2023, lalu selama tahun 2024 itu berutang sekian, maka ditambahkan di akhir tahunnya jadi begitu posisinya. Terus, nah memang ada tambahan posisi utang yang bukan karena pembiayaan utang, tapi karena perubahan kurs. Ingat, sebagian utang itu adalah valuta asing, sekitar 30%-nya. Dari yang 30% itu, 80%-an dari 30 itu adalah dolar. Itu soal lain lah, ini yang penting para pemirsa saya bisa paham ya, tambahan utang itu dicerminkan oleh pembiayaan utang neto, tambahan setiap tahunnya. 2025 sedang berjalan, ini perakiraan pemerintah, 2026 baru ditetapkan sebagai APBN, belum dijalanin. Nah pada tahun itu tidak diinformasikan berapa pembayaran pokok utangnya di APBN. 832 itu kan langsung bersih. Nah itu berapa sih sebenarnya narik utang barunya, bayar utang lamanya berapa? Tidak ada. Maka kita hanya harus memperkirakan. 2020 yang sedang berjalan juga belum ada, masih dinamis. Nah dari 2024 itu sudah, karena sudah dilaporkan dalam LKPP. Nah kalau dari situ ini nampak bayar utang lamanya di 2024 itu 717 kalau saya tidak salah. Enggak, kita bulatkan 715 deh. Ini 715. Ini ada data lama. Nah, jadi pada tahun 2024 itu bayar utang lamanya 715, lalu pembiayaan utang netonya kalau saya tidak salah sekitar 400-an, maka ditambahkan 450-an di sini. Nah, 2020 yang sedang berjalan ini diperkirakan, dari mana saya memperkirakannya? Ada beberapa kali paparannya dari pejabat di slide-slide-nya. Bisa juga saya perkirakan dari data kondisi SBN. SBN kan ada jatuh temponya, lalu dengan file Excel tentu ya saya jumlahkan, lalu ada proyeksi tentang utang, pinjaman, nah itu ditambahkan. Tapi inilah mestinya yang kayak begini ya user friendly ya, nggak harus ekonom juga, masyarakat juga berhak tahu. Nah maka diperkirakan di 2020 ini kisaran 800. Sedangkan 2020 ini bukan 800 nih perhitungan saya, itu 815, tapi oke saya bulatkan 800. Maka di tahun 2026 nanti kalau kita anggap saja bayar utang lama itu 800, tadi pembayaran utangnya adalah 832, berarti utang barunya adalah 1.632 triliun. Ini hipotesis ya, makanya saya sebut perakiraan Broad Institute, lembaga saya. Tapi nggak jauh dari itu. Kalau dari paparan saya di YouTube ini kelihatan kan, perakiraan saya dulu ya tidak jauh berbeda karena hitungannya ada untuk utang ya. Berarti 2026 itu berdasarkan data-data APBN dan berdasarkan data-data sebelumnya, APBN yang 2026 maupun yang nota keuangan yang sudah-sudah, itu pemerintah harus menarik utang baru sebanyak 1.632 triliun. Dipakai untuk membayari utang lama 800, maka utang bertambah secara bersih itu 832 triliun. Nah, tambahan posisi utang ya 832 itu ditambahkan dengan posisi utang 31 Desember 2025. Tapi kan belum, 31 Desember juga belum, sehingga 2025 ini bersifat perakiraan. Nah, ulangi ya, jadi harus kita bayangkan ada angka 832 triliun pembiayaan utang. Itu kan bukan berarti ngutang segitu, ngutangnya lebih banyak dari itu. Cuma karena juga membayari utang lama, maka tambahan utangnya bersihnya 832. Posisi utangnya ini, nah yang ada tersedia data baru 31 Desember 2024.
Sampai sekarang pemerintah, kanal ini sudah mengingatkan, biasanya pemerintah rajin mengumumkan posisi utang tiap akhir bulan, meskipun mengumumkannya 1,5 bulan kemudian. Jadi harusnya nih kita sudah diberitahu data posisi utang 31 Agustus melalui siaran APBN kita. Tapi selama rilis APBN kita 2025 ini tidak pernah lagi disajikan. Itu yang saya kritik, tricky. Mengapa pemerintah menyamarkan posisi utangnya? Nah, tapi saya sudah sebut dengan analisis kemungkinan 31 Agustus ini 9.320. Tapi data ini kan untuk 31 Desember berapa? Nah, perkiraannya 9528. Dari mana saya dapat 9528 ini? Pembiayaan utang ditambah 8.813. Yang clear kan 8.813. Kalau ditambahkan dengan pembiayaan utang di tahun 2025, maka dapat 9528. 9528 ditambah pembiayaan utang neto 2026 832 dapat 10.360 triliun. Berarti posisi utangnya segitu. Tapi ini belum memperhitungkan kurs rupiah yang menguat ataupun melemah. Bisa menguat loh ya, tapi belakangan ini kan selalu melemah. Nah, maka posisi utangnya bisa jadi lebih dari ini, tergantung nanti kurs di akhir tahun 26, di akhir tahun 2025 dan di akhir tahun 2024. Nah, sebagai contoh, akhir tahun 2024 lalu, kurs tengahnya 16.100 berapa ya? 175 kalau saya tidak salah. Sekarang kan 16.7 sudah, tapi belum tahu. Bisa jadi di 31 Desember sebutlah bisa menguat sedikit menjadi 16,5 di 31 Desember. Tetap melemah kan dari akhir tahun ke akhir tahun. Maka itu diperhitungkan, dikaitkan dengan jumlah valuta asing yang sebagai utang, maka kemungkinan lebih dari 9528. Bisa jadi selisihnya bisa 20-25 triliun. Begitu juga kesananya. Maka kemungkinan posisi utang di 2025 akhir ini akan mencapai 9550, bukan segini. Lalu di tahun depan kalau rupiah terus melemah secara organik ya, melemahnya tipis tapi terus berlangsung, itu bisa jadi kita mencapai 10.500. Kebayang nggak kalau tiba-tiba kurs rupiah 20.000 lah, itu langsung melesat. Ya. Jadi kita sudah sampai kepada asesmen bahwa pembiayaan utang neto kita tidak direm di era Pak Prabowo. Akibatnya posisi utang juga meningkat. Nah, kalau yang garis orange ini menunjukkan tambahan tiap tahunnya. Jadi ini sama dengan pembiayaan neto plus faktor lain ya. Faktor lain itu terutama sekali faktor rupiah. Rasio atas PDB yang selalu dijadikan argumen bahwa kita masih aman karena belum 60%. Ringkas cerita, saya berkali-kali menyatakan rasio utang 60% itu adalah batas yang tidak boleh dilampaui menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 di Pasal 12, itu pun di bagian penjelasan, tapi tentu berlaku sebagai undang-undang. Tidak ada kata-kata aman di situ. Maka kita harus ingat, di tahun 96, 97 itu sudah mulai kan, di akhir 97 itu kita sudah mengalami krisis, masih krisis perbankan. Nanti 98-nya jadi krisis moneter dan krisis ekonomi. Tapi krisis ekonomi sudah tidak baik-baik saja, itu rasionya masih 37,92. Nah, menjadi 61,74% itu di tahun 98, baru menjadi 83% itu di tahun 1999. Jadi kan tidak aman kan, 37,92 juga tidak aman. Jadi tidak bisa 60% itu kalau dilewati krisis, bukan soal aman. Bisa juga kita belajar dari negara-negara lain bahwa tidak selalu rasio utang atas PDB yang hanya 40-an tidak menimbulkan krisis fiskal, tidak selalu. Ada Argentina, ada Brasil yang 40-50 udah susah. Kita ini harus hati-hati ini. Ini ya. Tapi bolehlah kita ingin mengatakan bahwa terkendali. Saya hanya membantah itu bukan batas aman, tapi bisa mengatakan memang beberapa tahun ini dicoba ditahan di kisaran 39 ya. Angka psikologisnya 40. Dahulu sebelum Covid angka psikologisnya 30. Bagaimana 25 dan 26 kalau berdasarkan angka-angka tadi beneran bisa direalisasi APBN defisit segitu, ya ini nanti hanya melompat menjadi 40,2, 40,3. Nah, mungkin 2025 ini di 40,1, di 2026 kisaran dipertahankan di 40 itu, 40 lebih sedikit. Hanya saja kalau terjadi apa-apa ya dia langsung lompat. Dari data yang sudah tersedia juga, mestinya buat perhitungan apa yang disebut dengan rasio utang atas pendapatan negara.
PDB itu kan pendapatan seluruh komponen perekonomian. Ya negara, pemerintah, ya masyarakat, ya perusahaan. Nah kalau misalnya hanya pemerintah, karena yang bisa dipakai membayar kewajiban utang, bunga ataupun pokok, itu kan nggak PDB, yang bisa dipakai kan pendapatan negara. Kalau kita meminjam ke bank sebagai pribadi atau kita punya perusahaan, itu kan pendapatan kita dilihat. Kalau ibaratnya itu kalau pendapatan PDB itu pendapatan tetangga juga diikutkan, gimana kan seluruh negara. Kalau berdasarkan itu, utang kita yang posisi 2024 tadi kan 8.813, ini saya proyeksi nih. Yang ini berapa dikaitkan dengan tadi kan ada angka pendapatannya meskipun baru rencana dipresentasikan dapatlah angka di 2020 313%. Sekali lagi ini asumsi segala sesuatu berlangsung wajar, normal dan tidak jauh dari rencananya. Kita tidak bicara kalau situasinya memburuk. Ini 300-an%, sekarang juga sudah 300-an. 24, 25 ini 300. Apa artinya 300%? Berarti jumlah utang, posisi utang, sisa utang dibandingkan dengan pendapatan 3 kali lipat. Nah, berapa yang ideal? Menurut IMF direkomendasikan maksimal 1,5 kali lipat, 90% sampai 150%. Dan kalau dilihat dulu, ya dulu sempat bertahan di 150-an kan, di 2011, 2012. Meskipun kita pernah tinggi, pelan-pelan turun, di era Jokowi naik, terus naik, sempat turun, tapi kemudian pelan-pelan naik kembali. Jadi ini ya kalau batas amannya adalah standar internasional, kita sudah masuk tidak aman kalau berdasarkan utang pemerintah atas pendapatan negara. Nah batas aman utang itu juga ada lagi ukuran-ukuran lain, tapi sebelum sampai situ kita harus ingat utang ini yang paling bermasalah itu bukan jumlah utangnya, bukan posisi utangnya, tetapi kewajiban membayarnya. Nah, kewajiban membayarnya itu tahunan, mungkin saya sederhanakan. Kalau saya punya utang 1 miliar, tapi 10 tahun atau 20 tahun karena saya utang. Dibandingkan saya utang kepada pinjol, tapi jatuh temponya besok pagi hanya 1 juta. Itu tekanannya beda. Punya nggak saya duit besok pagi atau malam ini sudah punya belum 1 juta? Kalau dia 1 miliar tapi 10 tahun kan lebih longgar. Karena itu selalu diukur ada soal berapa cicilan per tahunnya, berapa bunga per tahunnya. Itu yang menjadi beban. Bahkan kalau analisis yang lebih dalam, average time to maturity ya. Jadi rata-rata jatuh temponya berapa? Kalau pendek banget, jadi rata-rata utang jatuh tempo kita itu hanya setahun. Apalagi kalau infonya lebih bagus lagi, ada yang berapa yang 3 tahun, berapa yang 5 tahun, dilihat. Makin pendek waktu jatuh tempo, itu berarti beban utang kan makin berat. Harus segera cari duit segitu. Grafik ini menggambarkan antara pembayaran pokok utang, ini sudah saya benerin tadi yang di slide sebelumnya kan cuma 800, nih saya kasih 810 2026, yang di 2025 ini yang sedang berjalan 800, masih perakiraan semua. Tapi sekali lagi saya sebagai ekonom membuat perakiraan berdasarkan data-data yang tersedia. Nah 2024 sudah dilewati itu 715 kurang lebih. Nah yang biru ada, yang orange adalah bunganya. Tadi kita lihat di APBN yang diketok bunga itu 599 triliun. Jadi tahun 2026 kita akan bayar bunga utang 599. Tapi bayar bunga itu masuknya di item belanja. Kalau bayar utang pokok masuknya di item postur pembiayaan. Mengurangi penarikan utang baru dimasuk di dalam pembiayaan itu. Nah 2020 yang berjalan ini juga ada data di sini 552 bunganya. Kita belum tahu, nanti mungkin selisih 2-3 triliun setelah direalisasi. Nah, pokoknya adalah 800 ketambah. Maka 1.409 ini yang adalah beban utang kan namanya. Ada dikenal istilah debt service ratio nanti. Karena di total ini 810 tambah 599, 1.409 itu adalah totalnya. Nah, didapat rasio yang khusus bunga ya, itu tadi kan bunga dan pokok, itu kita sudah 2025 nih, belum 2026, saya belum hitung tadi, 19,27, kelihatannya 2026 jika rencananya benar ya di kisaran ini, kurang sedikit bahkan. Tapi lihat, rekomendasi IMF itu sampai 10% saja, kita udah lama nih melampaui. Bahwa beban bunga utang kita itu termasuk di atas yang direkomendasikan oleh IMF. Ada lagi lembaga lain namanya International Debt Relief ya. Saudaranya IMF itu juga ada ininya. Ada juga Intosa itu
asosiasi BPK sedunia itu juga kasih warning, maksudnya best practices-nya segini-segini. Semua dilampaui kalau berdasarkan ini. Jadi kita berdasarkan ini tidak aman, kurang aman. Ketika dia dijumlahkan tadi bunga dan pokok dibandingkan dengan pendapatan, namanya debt service ratio. Tapi hati-hati ya, DSR ini kalau ibu bapak googling atau menanya di DSR, yang keluar itu DSR utang luar negeri, external debt. Karena itu yang paling banyak datanya. Sementara debt service ratio utang pemerintah itu jarang karena dokumennya tidak mengemukakan. Dan kemungkinan kalau saudara-saudara ketik itu ketemunya tulisan-tulisan saya. Dahulu di masa-masa lalu itu dikemukakan ya di nota keuangan sudah sekitar 8-9 tahun. Masih era Sri Mulyani kan, itu tidak diutarakan. Tapi ini hak publik untuk tahu, karena ini menjadi dasar best practices internasional. Mengapa tidak ada di dokumen laporan nota keuangan maupun LKPP? BPK pernah buat review ini tahun 2019 dan 2020 ya, sekarang nggak keluar lagi. Jadi dulu ada hasil pemeriksaan BPK tahunan selama 2 tahun berturut-turut, kemudian tidak pernah lagi, entah kenapa sebabnya, tentang hal-hal seperti ini. Nah, maka debt service kita kalau berdasarkan ini 43,19%. Tadi yang 1.400-an tadi dibagi pendapatan pada tahun 2026. Angka di atas 40 ini sudah 3 tahun berturut-turut, malah 4 tahunnya. Sejak tahun 2020 sudah di atas 40 tuh. Lama kita, dulu kan segitu. Padahal rekomendasinya 25-35. Jadi di 5-6 tahun ini kita melampaui batas IMF. Debt service ratio kita tidak aman, tidak sesuai rekomendasi yang sehat lah begitu. Ada satu aspek lagi dalam soal pembiayaan ini, pembiayaan utang maksudnya ya. Tadi kan bunga dengan pembayaran pokok. Ada lagi dikaitkan dengan apa yang disebut dengan keseimbangan primer. Masuk ke dalam postur. Jadi postur itu pendapatan, belanja, defisit atau surplus, lalu pembiayaan. Di tengah-tengahnya itu ada yang disebut dengan keseimbangan primer, primary balance. Apa itu? Itu adalah seandainya bunga tidak dimasukkan dalam belanja. Nah, jadi kan pendapatan kurangi belanja, defisit. Kalau di belanjanya itu bunganya tidak diikutkan, berapa? Atau boleh juga pendapatan kemudian dikurangi belanja, lalu dikurangi bunga. Nah, kalau dia 0, berarti seluruh bunga masih dibayari pakai pendapatan. Kalau dia positif, sebagian bunga dibayari oleh pendapatan. Kalau positifnya melebihi defisit, ya berarti seluruhnya dibayari dengan pendapatan. Sedangkan defisit artinya adalah seluruh pembayaran pokok utang dibayari dengan utang baru. Jadi kita udah lama selama era reformasi ini selalu ya di zaman Soeharto adalah tahun-tahun yang surplus meskipun banyak defisitnya juga. Cuma bedanya di zaman SBY itu ya defisitnya lebih tipis dibandingkan zaman Jokowi, dan zaman Prabowo ini meningkatkan lagi defisitnya, melebarkan lagi. Nah, kembali ke keseimbangan primernya yang saya tandai merah, ya itu berarti minus. Berarti ketika merah ini seluruh bunga utang dan cicilan utang itu dibayar dengan utang baru. Kalau defisit hanya cicilan utangnya. Jadi kalau ada kata-kata gali lubang tutup lubang, ini lebih dari itu. Kalau gali lubang tutup lubang itu kita utang 100, bayari utang dengan utang baru 100, itu gali lubang tutup lubang. Kita berutang baru yang lebih banyak untuk menutupi yang 100, berarti kan gali lubang yang lebih dalam. Nah itu kalau merah. Sempat terjadi windfall ya, keberuntungan kita 2023. Mengapa? Karena pada saat itu harga komoditas, kemudian penerimaan negara dari hal-hal lain itu meningkat di PNBP terutama. Maka dapat surplus, kebetulan juga bunga utang saat itu terkendali. Nah, tapi tahun-tahun ini kembali merah. Jadi kita berbahaya sebenarnya. Menurut teorinya, kesinambungan fiskal, amannya utang, itu jika primary balance, keseimbangan primernya positif. Bahkan kalau bisa positifnya definite. Definite artinya melampaui defisit ya. Maka seluruh bunga pun dibayar dengan pendapatan. Kalau merah jelas nggak aman. Macam itu ya. Saya simpulkan dari assessment saya terhadap pembiayaan APBN 2026. Defisit sebesar 689,15 triliun. Rencananya akan diatasi dengan pembiayaan anggaran sejumlah yang sama. Tetapi ternyata di pembiayaan ada pengeluaran tambahan. Nah, ditampakkan bahwa pembiayaan anggaran terdiri dari 2. Yang satu pembiayaan utang bersifat menerima utang, penerimaan tapi utang.
neto 832 triliun, 832,21 triliun. Lalu yang non utang bersifat mengeluarkan karena ada investasi dan pemberian pinjaman, meskipun ada penerimaan dari SAL ya, dari saldo anggaran lebih, tetapi netonya 143 triliun keluar. Pembiayaan utang neto, ya pembiayaan utang neto yang merupakan bagian dari pembiayaan anggaran, itu sebetulnya menambah posisi utang sejumlah itu selama setahun. Posisi utang bisa kita proyeksi dari akhir 2024 tambah pembiayaan uang neto 2025, di akhir 2026 ditambah dengan pembiayaan neto utang 2026, maka perkiraannya 9.360 triliun. Sebelumnya di akhir tahun nanti 9.528. Ketika saya bicara ini 31 Agustus sebenarnya sudah 9.320, jadi mungkin ini masuk. Tapi itu belum memperhitungkan pelemahan kurs, tapi kita tidak berharap ya. Kalau dia terjadi pelemahan kurs, dia akan lebih gede sedikit dari itu. Sedikit atau banyak tergantung pelemahannya. Nah, tapi kalau menguat, ya mengurangi. Nah, ini sehingga saya memperkirakan bisa 9.400 di akhir tahun depan. Di tahun ini mungkin bisa 9.550. Dan tadi dari uraian saya, beban pembayaran bunga, pembayaran pokok utang itu meningkat. Dan sudah melampaui batas-batas yang dianggap aman oleh banyak lembaga internasional. Tadi yang dicontohkan adalah IMF. Nah, dengan demikian kita berharap Menteri Purbaya ini memimpin perubahan yang signifikan dalam pengelolaan APBN. Bukan narasinya saja, tapi realnya posturnya diperbaiki agar masalah-masalah ke depan bisa teratasi. Kalau tidak, kita berisiko mengalami krisis fiskal. Ya mungkin dimulai dari kesulitan fiskal yang sudah bertahun-tahun ini, ruang fiskal sempit, beban utang besar. Kalau kemudian tidak melakukan efisiensi, perbaikan yang mendasar, efisiensi juga tidak boleh hanya narasi. Kanal saya ini sudah berkali mengatakan salah satu sumber kesulitan fiskal di era Prabowo ini adalah besarnya anggaran untuk MBG misalnya, itu sesuatu yang rawan. Apalagi kalau Kopdes tidak hanya nanti 16 triliun itu, tapi mungkin ada usaha-usaha lain untuk menambahi. Sebentar lagi juga ada program 3 juta rumah yang mau di-push di tahun depan. Tergantung polanya, kalau polanya nanti ada kaitannya dengan APBN, itu juga termasuk berisiko yang meningkat. Tapi kita masih tunggu dulu, terutama yang sudah terjadi adalah MBG ya. Ini pemerintah kalau tidak hati-hati, itu akan menambahi kesulitan fiskal. Tugas saya sebagai seorang ekonom, sebagai pengamat fiskal menyampaikan assessment ini, ya untuk mengingatkan pemerintah kalau mereka bersedia, kalau tidak saya sudah memberikan informasi kepada para pemirsa untuk menimbang-nimbang. Jadi saya kekeh nih ya, sekalipun mulai banyak nih yang masuk di kanal saya mengkritik bahwa saya ini kok kanal hanya ngeritik, hanya yang jelek-jelek saja. Yaitu menurut saya tugas saya sebagai ekonom yang tidak berada di pemerintahan. Lalu apakah tidak ada yang baik-baik di pemerintahan? Ya ada, tapi kan sudah ada bagiannya yang menyuarakan itu. Kalau saya diminta menyampaikan yang positif-positif dari pemerintah, permintaan saya juga sama. Bu, ya kalau Kementerian Keuangan itu rilis jumpa pers itu, Bu, ya diberitahu yang jelek-jelek kan nggak pernah ada. Menurut saya ya ini pengimbang saja, dan itu sehat saja karena kita semua mencintai negeri ini. Insya Allah saya mencintai negeri ini, dan semua yang saya sampaikan ini saya upayakan sebagai literasi kepada publik. Syukur-syukur kita semua publik ini ikut bersama-sama bersuara dengan kedudukan masing-masing agar pengelolaan keuangan negeri ini makin baik, dan ujungnya adalah memperbaiki perekonomian, ujungnya lagi adalah kita semua sebagai anak bangsa meningkat kesejahteraannya, dan sebagai suatu negara mengalami kemajuan yang terus-menerus.